Allah, taat perintah Allah, taat peraturan Allah. Mudah-mudahan kita hidup bahagia, senang dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Al-Mukarram wal Muhtaram yang saya hormati, para asatidz, para habaib, para guru, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Ridha Al-Idrus, Al-Habib Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Sulaiman Jamal, Al-Mukarram wal Muhtaram yang saya hormati Al-Ustadz Abdul Aziz, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Badruddin, juga Bapak Amir Juddin yang saya hormati, Al-Ustadz Saifuddin, serta para asatidz, Bapak Guru yang saya hormati, Pak Guru EPN, serta para orang tua, para hujjaj, para sesepuh, hadirin hadirat yang saya hormati dan muliakan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul bersama di kediaman Bapak Masdi dalam acara tasyakkur pernikahan anaknya yang bernama Kiki dengan pengantin pria yang bernama Wahyu, yang mana akad nikahnya tadi sudah dikatakan sudah berlangsung, disaksikan atau dinikahkan oleh guru kita Al-Habib Kazim bin Yahya. Kita doakan bersama agar kedua mempelai diberikan keberkahan di dalam rumah tangganya, sakinah, mawaddah, warahmah, dipanjangkan jodohnya, diberikan anak yang banyak, yang solihin dan solihat, dan mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita kalau acara pernikahan ada tasyakkur? Tasyakkur kan artinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia harus banyak-banyak bersyukur. Ini tanda syukur daripada sahibul bait atas pelaksanaan akad nikah yang alhamdulillah diberikan kelancaran dan kemudahan, anaknya mendapatkan jodoh, dan insya Allah juga akan melangsungkan apa udah kali resepsinya. Besok apa tadi? Besok. Juga mengharapkan agar resepsinya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pernikahan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita atau kepada makhluknya pasangan. Ini adalah satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dikatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kalian pasangan. Ini kan satu kenikmatan. Hidup berpasang-pasangan, bahkan segala sesuatu itu ada pasangannya. Semua, bukan cuma manusia, jin, binatang, pohonan, semua ada pasangannya sendiri-sendiri. Jadi ini suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Adam alaihissalam ditempatkan di dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, merasakan kesepian, padahal ditempatkan di tempat yang paling enak, surga, tapi belum ada pasangan, itu merasa kesepian. Surga nih, yang apa aja diinginkan ada, tapi pasangan nggak ada, nggak enak. Makanya pernikahan ini adalah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Berpasang-pasangan. Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Coba kalau enggak Allah berikan pasangan, umpama di dunia semua laki semua, gimana kira-kira? Repot. Makanya naudzubillah min dzalik, bingung kepada laki-laki yang doyan melaki-laki, bingung nggak kira-kira? Bingung, penyakit itu harus disembuh. Yang namanya penyakit bisa sembuh enggak? Bisa. Likulli da'in dawa, setiap penyakit pasti ada obat. Jadi jangan dikatakan itu kan hak asasi manusia. Lalu hak asasi manusia itu hak dasar manusia. Yang namanya manusia Allah ciptakan semuanya berpasang-pasang. Pasang-pasangan itu hak asasi manusia yang betul. Bukan berarti orang laki cinta sama laki, laki doyan sama laki itu hak asasi manusia. PA itu PA. Lah kalau ayam jago aja nih, ada ayam jago ngejar ayam jago, bingung nggak kita? Bingung. Bingung, nggak ada perasaan ya, nggak ada nggak? Ada yang ngejar mau berantem ya? Iya. Nggak ada ngejar mau dikawinin. Itu yang kagak punya akal. Lah ini punya akal. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kenikmatan Allah beri semuanya. Ada pasang laki perempuan. Maka dari itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya pernikahan, adanya populasi manusia, terutama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai umat Islam
kita harus memperbanyak keturunan. Nabi katakan tanakahu taktsuru, nikahlah kalian dan perbanyaklah keturunan. Perbanyak keturunan. Fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah, sesungguhnya aku membanggakan dengan sebab kalian banyak, aku membanggakan dengan umat-umat yang lain. Di depan umat-umat yang lain Nabi sangat bangga karena umatnya paling banyak. Makanya niat nikah yang pertama adalah litanassul atau likasratin nasli, untuk memperbanyak keturunan biar banyak anak. Kalau di dalam nahu kan agallul jam'i salasah, sedikitnya banyak itu tiga. Satu mufrad, dua musanna, tiga baru jamak, banyak namanya. Agallul jam'i salasah, paling sedikitnya banyak tuh tiga. Jadi paling dikit tiga, paling banyak terserah. Mau 20 boleh. Apa banyak anak bagus. Ya, banyak anak banyak rezeki. Banyak anak banyak rezeki. Kata Sayyidina Umar, aktsirul iyal fa innakum la tadruna biman turzak. Banyakin anak, banyakin keluarga, karena kalian tidak tahu dari anak kalian yang mana kalian akan diberikan rizki lebih oleh Allah Subhanahu. Setiap anak kan tuh rizkinya beda-beda. Beda-beda. Saya sering contohin, ada orang beli kambing 10 biji. Rata dibeli itu kambing harga 1,5 juta semua 10 biji. Ntar ketika dijual tuh kambing pasti ada yang lebih banyak tuh, lebih mahalan ada pasti. Ketika dijual nggak semuanya umpama 2,5 juta semua, kagak, beda-beda. Begitu juga anak. Kita kalau punya anak banyak nggak tahu tuh dari anak kita yang mana tuh. Nanti yang Allah berikan rizkinya lebih. Ya. Makanya jangan dua KB. Saya kadang-kadang suka gede banget kalau melihat kampung ini, apa namanya bacanya? Apa? Kampung ini keluarga apa? KB. Paling enak sih baca gitu. Iya. Nanti ketika tua baru ngerasain, orang yang punya anak dua, ketika udah tua baru ngerasain sepi, ditinggal anak. Dan punya anak banyak, ngajarin kepada anak tersebut bakti kepada orang tua. Apa maksudnya mengajarkan anak bakti kepada orang tua? Kalau orang punya anak banyak nih, umpama punya anak tahun pertama punya anak 1, dari tahun ketiga dah 1 lagi, tahun ke-5 1 lagi, tahun ke-6 1 lagi, 4 sudah, tahun ke-8 1 lagi, 5. Nanti yang tahun ke-8 tuh lagi diurus, anaknya yang pertama ngeliat No anaknya yang pertama yang udah gede ngeliat tuh bagaimana seorang tua ngurusin anak dari masih kecil kayak gitu, ngajarin tuh kepada anak. Itu ta'allum, itu mengajarkan di situ. Dia lihat tuh orang tua bagaimana capeknya ngurusin anak. Lah kalau punya anak 2 kan nggak ngelihat dia ya capeknya orang tua ngurusin anak bagaimana. Lah anak cuma 2, tahun pertama 1, tahun ketiga 1, udah sampai sono kesepian. Nah kalau ntar udah kawin sepi dah. Ongko juga nanti di dalam kubur pensiunannya dikit. Pensiunannya dikit. Kita kalau dapat pensiunan girang apa enggak? Dapat pensiunan di dunia girang nggak? Lebih banyak pensiunan kan lebih enak ya. Kalau punya anak sedikit nanti di dalam kubur yang ngirimin doa sedikit. Tapi kalau punya anak banyak nanti yang ngirimin doa banyak sama dia. Bahagia hidupnya di dalam kubur. Nah ini para hadirin jamaah sekalian. Jadi niat pertama nih buat Kiki sama siapa? Wahyu.
Udah tancap gas. Nah iya. Langsung jangan kentantaran. Ntar dulu bulan madu dulu. Ya kelamaan. Ya. Ini anak satu, ntar tambah lagi. Tambahin lagi terus. Insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang perempuan juga yang sering melahirkan sehat. Perempuan yang sering melahirkan itu diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kelancaran, ya, kelancaran di rahimnya, di aliran darah dia. Kemudian banyak kadang-kadang naudzubillah min dzalik, perempuan yang ada kadang-kadang kanker payudara itu banyak. Ya, itu kadang-kadang memang dihentikan dia punya air susu. Nah, makanya di situ ngendep yang ujung-ujungannya jadi pembekuan. Naudzubillah min dzalik. Sama kadang-kadang dikasih air susu gratis sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi nggak mau nyusuin, kadang-kadang suka beli. Takut kali, takut kempes. Padahal bagus banget itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia udah diatur sebagaimana rupa, udah diatur sama Allah. Yang baik buat manusia tersebut udah diatur sama Allah. Nah ini para hadirin jamaah sekalian. Nah, untuk Kiki dan Wahyu, ya, alhamdulillah sudah melaksanakan akdun nikah. Nikah itu hukumnya sunnah, tapi di dalamnya banyak kewajiban. Jadi jangan disangka nggak ada kewajiban di dalam pernikahan. Ada yang nanya, Beb, nikah kan sunnah, kok ada kewajibannya? Sama seperti sholat sunnah, sama seperti sholat duha, sama seperti sholat witir. Walaupun sholatnya sunnah, tapi rukun yang ada di dalamnya wajib dikerjain, begitu. Kita sholat duha kan sunnah ya, nggak baca fatihah, sah apa nggak sholat duhanya kira-kira? Nggak sah. Jadi walaupun sunnah, tapi di dalamnya banyak kewajiban. Pernikahan juga sunnah dan mudah lagi. Pernikahan itu nggak sulit sebenarnya dalam syariat. Ya kan, seorang wali mengucapkan, saya nikahkan engkau dan saya kawinkan dengan putri saya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin 10.000 gak jadi. Pernikahan benar 10.000 jadi. Kebanyakan para habaib, para ulama tuh mas kawinnya mereka paling uang 100-200 ribu, kebanyakan begitu. Nggak ada yang ngeribetin. Kalau urusan halal mah jangan diribetin. Ini halal, jangan yang halal repot, yang haram gampang. Kadang-kadang buat dinikahin anaknya sampai ribet. Lu jangan nikahin anak gua kalau lu kagak bawa mas kawin puluhan juta. Bawain lemari yang jati. Wah, ranjangnya yang king coil ya. Banyak yang begitu Pak. Tapi giliran yang haram gampang. Dibawa nih anak pacaran, nggak tahu tuh diapain ntar di sono. Cuman dikasih martabak yang 20.000 dikasih. Padahal haram. Jangan, ini nikah gampang banget. Ya. Tapi di dalamnya ada kewajiban. Ini yang mesti kita kerjakan. Wajib, harus. Buat Wahyu laksanakan kewajibannya sebagai suami, buat Kiki laksanakan kewajibannya sebagai istri. Banyak di situ kewajiban-kewajiban dan adab-adab sebagai suami istri. Nggak mungkin saya terangkan sekarang semuanya karena waktunya juga sudah malam dan kebanyakan juga kalau diterangin. Kira-kira mau dengerin apa enggak? Oh. Para hadirin mau dengerin, tapi saya yang capek. Udah baca maulid tadi, ini ditodong sebenarnya ceramah ini. Tadinya mengundang baca maulid, kamu udah sampai sini habis ceramah itu kan nggak kemana-mana. Kemana juga enggak. Kita beres-mosan nih. Jadi kalau saya terangin semua kebanyakan. Bagaimana caranya? Deketin majelis ta'lim. Nanti di situ diterangkan mana yang baik buat suami, mana yang baik buat istri. Kalau udah diterangin sama ustadz, jangan begini nih. Masa begitu ustadz? Jangan. Karena ustadz juga nggak mungkin nerangin kalau nggak dari kitab, ya, kalau nggak dari hadis. Ini kadang-kadang masa begitu, ilok begitu. Jangan. Kalau udah hukum haram, wajib, sunnah. Jangan ngelawan, taati syariat Allah, taat perintah Allah, taat peraturan Allah. Mudah-mudahan kita hidup bahagia, senang dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Amin. Sekian dari saya, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.